烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat malam ya,师兄师姐。感恩上人开示。Dan malam ini ya, saya Amir Su ya, ditemani oleh mitra bajik saya, Siswanto ya, Alung Sesiong. Jadi sebelum kita memulai intisari, ya kita awali dengan doa. Silakan, Sesiong Kelly. Cảm ơn.
Sesyung Sece. Jadi kita ini masih di suasana Imlek ya, Sesyung Along ya. Ya, Jadi kita mengucapkan ya Cufu ya. Ini Sesyung Sece semua ya, bukan hanya di Imlek aja ya, di setiap hari juga ya selalu eh, menyediakan hati ya, mengucapkan kata-kata baik kepada semuanya. Silakan Along Sesyong sebelum kita mulai. ya. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们顶级发现，dan 感恩 Mitra Baji Amir Sesyong telah memberi kesempatan untuk menjadi moderator bersama Sesyong. Silakan lanjut Sesyong. Baik, Sesyong Sece. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi kita juga selalu berusaha ya bisa mewariskan ya apa yang kita pelajari di Ceci ini kepada leherawan ataupun Sesyong Sece yang lain. Baik, kita mulai ya. Kita di episode Sanubari Teduh ya. Jadi di episode 30 dengan judul waspada dalam perbuatan demi mengikis karma buruk. Oke, catatan tangan. Pertama, noda batin. Kedua, karma. Ketiga, buah karma. Tiga faktor ini dapat merintangi jalan mulia serta menghalangi kelahiran baik di alam manusia dan dewa. Karena itu, di dalam sutra disebut sebagai tiga rintangan. Jadi ini catatan tangan dibuat master. Jadi penjelasannya dapat kita lihat dalam item-item di bawah ini. Item pertama, dalam jalan pelatihan diri, mengapa kita menemui rintangan? Noda batin berawal dari pikiran. Karma tercipta melalui tubuh dan ucapan, dan semuanya berawal dari pikiran yang penuh ketamakan, kebencian, dan kebodohan, sehingga menimbulkan banyak kekotoran dan 84.000 noda batin. Ada tiga hal yang merintangi jalan mulia. Pertama, noda batin. Kedua, karma. Ketiga, buah karma. Karena itu, di dalam sutra, di dalam sutra disebut sebagai tiga rintangan. Kejahatan akan menghalangi kelahiran di alam manusia ataupun dewa. Karena Anda melakukan kejahatan, maka bukan saja tak lagi terlahir sebagai manusia, dan kerak tak dapat terlahir di alam dewa, melainkan juga dapat jatuh ke alam neraka. Inilah kejahatan. Sulit untuk terlahir sebagai manusia, sulit pula untuk bertemu ajaran Buddha. Terlahir sebagai manusia, barulah berkesempatan mendengar ajaran Buddha. Jika diri kita tidak menjaga 5 sila dan 10 kebajikan, maka tak akan terlahir di alam manusia atau dewa. Karena itu dikatakan bahwa kejahatan menghalangi kelahiran di alam manusia atau dewa. Jadi ini coba saya istilahnya simpulkan ya, apa yang saya dapat itu bahwasanya ini kita dalam menjalani ya jalan ke bodhisatwa ya. Jadi setiap detik ya itu 84.000 noda batin itu adalah detik ya. Jadi setiap detik itu dapat muncul ya 5 racun dunia ya. Salah satu di antaranya itu ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Jadi kita terlahir sebagai manusia itu tentunya ya berdasarkan karma kita ya. Jadi karma kita lah yang membuat kita bisa terlahir sebagai di alam manusia. Tentunya di alam manusia ini kita ada tiga rintangan ya. Yang pertama itu adalah noda batin. Ya, noda batin ini setiap detik akan muncul. Yang kedua itu karena karma ya, karma yang kita bawa dalam kehidupan sebelumnya. Dan yang ketiga itu adalah buah dari karma yang kita lakukan dalam kehidupan sekarang ini. Jadi inilah yang
dipahami sebagai 3 rintangan. Jadi selanjutnya ya tentang terlahir di alam manusia ataupun alam dewa ataupun alam neraka. Ya, jadi ini merupakan ya 5 alam ya yang kita ketahui ya bahwasanya itu berdasarkan apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini tentunya merupakan adalah karma. Jadi samping itu ya kita juga perlu ya menyadari bahwanya terlahir sebagai di alam manusia itu tentunya juga karena kita ada jodoh ya, ada jodoh di kehidupan sebelumnya sehingga kita dapat terlahir di alam manusia. Karena di alam manusia ini kita dapat banyak yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa menyadarkan ya. Jadi menyadarkan bahwasanya di alam manusia ini banyak terdapat kebajikan-kebajikan yang dapat kita buat. Akan tetapi kalau di alam dewa ya belum tentu ada kesempatan untuk berbuat kebajikan karena di sana tentunya situasinya sangat nyaman ya. Jadi apabila kita tidak berbuat kebajikan dan kita selalu memakai karma baik kita, tentunya kelahiran di alam dewa itu akan balik kembali ya ke alam manusia. Jadi ini yang coba saya pahami tentang item pertama ini. Oke, selanjutnya item kedua, Sesyong Alung, Kak Eun. Kak En, bab kedua, kebajikan juga dapat menghambat pembebasan. Karena setelah berbuat kebajikan, kita selalu menyimpannya dalam hati, selalu memperhitungkannya, terus berpikir telah banyak berbuat baik, sehingga timbullah kesombongan. Ini juga penghalang dalam pelatihan diri. Karena itu, dikatakan bahwa kebajikan pun bisa menghambat pembebasan. Ini karena setelah berbuat kebajikan, manusia terus menyimpannya dalam hati. Ini disebut rintangan. Karena membuat kita dapat terbebas dari 6 alam. Atau tak mampu terbebas dari lingkaran kelahiran. Sebagai praktisi pembina diri, kita tetap berharap terlahir sebagai manusia. Jika terlahir di alam dewa, kenikmatan mungkin akan menyesatkan kita, sebab di sana sulit untuk mendengar dharma. Karena itu, kita berharap untuk tetap terlahir sebagai manusia. Di alam manusia, kita baru dapat mendengar dharma dan dapat melakukan kebajikan, karena di alam manusia ini banyak sekali penderitaan. Karena itulah dunia ini disebut dunia saha, dunia yang makhluknya harus menahan derita, 3 bencana dalam kurun 5 kekeruhan. Ini membuat semua makhluk menderita. Di bab 2 ini saya merangkumkan sedikit mengenai kebajikan juga dapat menghambat pembebasan. Sesuai di sini memang ada satu hal penting yang disampaikan oleh sutra Dharma bagaikan air ini. Ya, kita harus selalu mengingat bahwasanya di dalam melakukan kebajikan pun kita harus bersumbangsi tanpa pamrih ya, supaya kita juga kita juga bisa nih ya, bisa berbuat kebajikan dan jangan menghambat kita mencapai pembebasan. Ya kadang karena setelah berbuat kebajikan, manusia menyimpannya dalam hati. Ya, saya sering berbuat baik, saya akan timbul kesombongan. Itu yang akan menghambat pembebasan dan akan membuat kita tidak dapat terbebas dari 6 alam. 6 alam ini, sebentar ya, saya tadi ada 6 alam ini saya ada dapat rangkumannya. Ini adalah yang pertama itu alam dewa,
yang kedua alam asura, yang ketiga itu alam manusia, yang keempat itu alam binatang, yang kelima alam setan lapar, dan alam neraka. Dan Sesiung Sece rupanya saya juga baru tahu ya, ada korelasi di antara keenam alam ini dengan kehidupan kita. Itu bagaimana ketika kita penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan, kita seperti berada di alam dewa, ya. Kemudian di alam asura, ketika kita penuh dengan kemarahan dan persaingan, kita seperti berada di dalam alam asura. Dan ketika kita menggunakan hidup untuk membantu orang lain dan berbuat baik, kita menjalani kehidupan seperti di alam manusia. Dan ketika kita bertindak bodoh tanpa pertimbangan, kita seperti hidup di alam binatang, ya Sesiu Sece. Dan ketika kita dipenuhi ketamakan, kita seperti hidup di alam setan kelaparan. Dan jika kita dipenuhi dengan penderitaan, karena karma buruk, kita seperti ya karena menderita terus-menerus tanpa henti ya kita seakan-akan walaupun kita hidup di dunia nyata di alam manusia kita seperti hidup di alam neraka. Nah, itu rangkumannya. Selanjutnya Amir Sesiung, silakan. Oke, kita di ayat yang ketiga ya. Jika pada satu masa yang sama, kekeruhan pandangan, usia, makhluk hidup, dan noda batin muncul bersamaan, maka terjadilah kekeruhan kalpa. Lihatlah, banyak penderitaan terjadi di masa ini akibat bencana alam dan ulah manusia. 3 bencana besar terus terjadi di dunia, ditambah dengan kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan. Inilah penderitaan manusia. Justru karena adanya penderitaan, manusia perlu membangkitkan cinta kasih dan memberi pertolongan. Melihat begitu banyak penderitaan, manusia hendaknya membangkitkan kesadaran. Dalam masa di mana penderitaan dan kebahagiaan silih berganti ini, kita dapat menyaksikan banyak penderitaan dan membuktikan ajaran Buddha bahwa kehidupan tidak kekal dan bumi sangat rentan. Setelah membuktikan ajaran ini, maka pada saat ini kita harus membangkitkan cinta kasih banyak orang. Sebagai manusia, jika tak memanfaatkan waktu untuk belajar Dharma, maka sungguh disayangkan. Jadi, dalam mengembangkan kebajikan, jangan sampai kebajikan ini menjadi penghalang. Kita harus menghargai kelahiran sebagai manusia. Manfaatkanlah tubuh manusia ini untuk segera berlatih di jalan pembebasan. Jadi ini Sesiung Sece ya, ajaran Buddha ini ya usianya itu 2.500 tahun yang lalu. Ya, pada saat itu ya sudah disampaikan ya bahwasanya di masa kemunduran Dharma ya itu selalu ada bencana baik yang besar maupun yang kecil. Ya, bencana yang besar itu dikategorikan sebagai bencana alam akibat ulah manusia. Sedangkan bencana kecil itu seperti wabah penyakit ya dan peperangan. Jadi seperti kita semuanya ya ketahui ya bahwasanya ya di LA ya ada kebakaran hutan ya. Jadi LA itu kita tahu ya seperti surga ya, tentunya di sana pun dapat terjadi kebakaran yang kita ketahui di Amerika Serikat itu unit pemadam kebakarannya tentunya sangat profesional ya dalam menangani hal tersebut. Akan tetapi karena kehendak alam ya hal tersebut tidak berhasil diatasi. Jadi mungkin hal ini ya kita dapat ini saya kebetulan teringat ya dalam beberapa hari yang lalu ada di Lentera Kehidupan ya. Bahasanya ada lerawan di Amerika ya, rumahnya mengalami kebakaran ya. Dalam arti ya relawan tersebut sudah mengalami musibah ya. Akan tetapi ya karena lerawan ini ya sudah di dunia suci ya. Tentunya ya sangat
ya sangat saya sangat salut ya bahwasanya relawan ini ya tanpa memikirkan kepentingan pribadi ya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi, dia juga melakukan pertolongan ya pada korban-korban yang rumahnya terbakar. Tentunya dia tidak sendiri ya. Dia men-sharingkan ya bahwasanya sewaktu kondisi tidak kebakaran ya, kondisi aman ya, dia banyak mengajak relawan-relawan untuk bergabung di dunia suci ya. Akan tetapi hasilnya ya seperti biasa-biasa saja. Begitulah pengakuannya. Akan tetapi akibat ada bencana kebakaran tersebut, ya tetangga-tetangga ataupun orang-orang yang biasa dia jumpain, yang dia ajak, itu akhirnya memakai rompi turut menyampaikan bantuan untuk korban-korban kebakaran. Jadi dalam hal ini ya kita yang terlahir sebagai manusia ya, tentunya kita dapat menerima dharma ya. Belajar dharma inilah yang merubah pola pikir dari relawan tersebut. Jadi tentunya di mana kita ada kesempatan ya sekecil apapun kebajikan yang dapat kita perbuat ya kita usahakan agar kita dapat menjalaninya. Oke, lanjut Sesiong. Jalan pembebasan adalah jalan untuk mengakhiri kelahiran kembali di 6 alam. Meski alam dewa penuh kenikmatan, namun berkah suatu saat juga akan habis. Meski manusia dapat mengembangkan kebajikan, namun di dunia yang diliputi 5 kekeruhan ini, terutama kekeruhan makhluk hidup, untuk menjaga niat baik dan pikiran murni, ada kalanya sangatlah sulit. Melatih jalan pembebasan adalah yang terbaik. Jalan pembebasan inilah yang kita ambil saat kita bertekad mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha bertujuan mencapai kebudahan. Mencapai kebudahan adalah tujuan akhir kita. Meski harus kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan semua makhluk, para Buddha dan Bodhisattva tidak akan lagi tercemar oleh kondisi suka maupun duka dunia. Jadi mempelajari ajaran Buddha adalah terus mengendalikan kondisi batin kita, tidak membiarkan lingkungan sekitar mempengaruhi tekad kita dalam melatih diri. Meski kita telah berbuat banyak kebajikan, namun jika timbul kesombongan dalam batin, merasa telah menolong orang, dan merasa telah banyak bersumbangsi, maka kemelekatan ini akan menjadi penghalang dalam pelatihan diri menuju pembebasan. Ini Sesiong Suci saya rangkum sedikit untuk mencapai pembebasan ini seperti tadi disampaikan Amir Sesiong, kita harus waspada. Sebetulnya kategori waspada itu ini menurut saya ya adalah suatu kondisi ya ataupun keadaan dalam kondisi sadar penuh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku kita untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Dalam artiannya seperti kita dalam kondisi sadar menjaga pikiran, perasaan, dan perilaku untuk menghindari situasi yang tidak kita inginkan. Jadi kita memang dalam kondisi sadar, kita tahu ya, kita tidak mau, misalkan kita tidak mau mara bahaya terjadi ya, kita harus mengontrol pikiran kita, perasaan, dan perilaku kita senantiasa setiap saat itu dalam kondisi yang baik dan terarah. Ya, dan sikap waspada ini umumnya dianggap hal baik ya. Jadi kita kalau tidak mau terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita, kita memang harus selalu waspada ya. Seperti ini yang dijabarkan, kita harus selalu waspada, melatih diri untuk mencapai kebudahan. Mencapai kebudahan itu tentunya Sesiong Suci pasti tahu juga ya,
tidak mudah, tetapi itulah tujuan akhir kita, kenapa kita dilahirkan kembali di dunia ini sebagai manusia, karena kita juga dapat kesempatan belajar dan mendengar Dharma. Next, Sesiung. Oke, Kangen. Kita di item kelima ya. Jadi 3 penghalang ini ya akan menghambat jalan menuju pembebasan dan usaha kita mengembangkan kebajikan. Kejahatan menghalangi kelahiran di alam manusia maupun dewa. Kebajikan dapat menghalangi jalan menuju pembebasan. Kondisi tak tergoyangkan dapat menghalangi jalan bodi. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva membimbing kita untuk mempertahankan kelahiran baik di alam manusia dan dewa. Mereka membimbing kita agar tak terhalangi kebajikan, kejahatan, serta kondisi tak tergoyahkan karena semua ini adalah penghalang bagi kita. Dalam banyak sutra dijelaskan bahwa 3 jenis penghalang ini adalah hambatan besar dalam mempelajari ajaran Buddha. Yang terpenting dalam mempelajari ajaran Buddha adalah meski harus berlatih hingga tidak terpengaruh oleh suka maupun duka, serta tak goyah karena memperoleh atau kehilangan. Namun, kejernihan batin ini bukan berarti tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dunia. Jangan pula saat mendapat sesuatu yang disukai, kita lalu berharap untuk mendapat lebih banyak atau merasa takut kehilangan. Janganlah risau akan kondisi memperoleh maupun kehilangan. Namun, cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin tetap harus ada di dalam batin. Barulah tidak akan ada 3 rintangan yang menghambat pelatihan kita dalam jalan bodi sesuai ajaran Buddha. Oke, ini saya coba pahami ya, bahwasanya tentang jalan menuju pembebasan ya. Ini yang saya pahami ya, bahwasanya jalan menuju pembebasan itu artinya ya kita itu tidak terlahir kembali ya, seperti yang disampaikan oleh Along Sesyong 6 alam ya, 6 alam kelahiran, bahwasanya kita itu tidak kembali lagi karena karma menuju salah satu dari alam tersebut. Akan tetapi kita mempunyai jalan ya, jalan sendiri ya, jalan bodhisattva itu menuju pembebasan dari kelahiran kembali. Ini yang saya coba pahami ya, dan juga bagaimana kita bisa menuju jalan menuju pembebasan ya. Tentunya kita di dalam alam manusia ini ya, kita coba belajar dharma ya. Tentunya dalam mempelajari dharma, mempraktekkan dharma ya, kita itu ya seperti di item ini itu dikatakan bahwa ya salah satunya itu kita berlatih ya hingga tidak terpengaruh suka maupun duka. Ya, ini saya sendiri ya, ya jujur ya, ini juga saya sendiri juga belum bisa ya, ya, karena mitra bajik ya. Tadi ada sebut awal saya sebutkan udah mitra bajik ya, ya. Kadang-kadang kita di dunia suci ya, selain mitra bajik ada juga mitra yang lain ya, ya. Tapi dalam ajaran Buddha itu disebutkan itu adalah devadatta. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi devadatta ya di dalam dunia suci? Ya, ini suatu hal-hal yang ya kita jalani dulu ya. Artinya kita tidak menghindar, kita tidak hilang dulu lah tentunya dalam hal ini ya. Jadi kita jalani dulu ya. Jadi ya karena apa yang kita dapat ya tentunya perlu kita praktekkan dulu dan kita rasakan ya. Kita bergesek ya di dunia suci, bagaimana apa yang kita bisa perbuat ya. Dan di dunia suci ini perlu teamwork ya. Teamwork itu sangat diperlukan ya. Jadi teamwork ini ada teamwork A, teamwork B, teamwork C ya. Jadi banyak teamwork ya. Jadi semua ini adalah merupakan barisan-barisan dari relawan suci, baik di manapun ya, baik di Jakarta, Medan, ataupun di kota-kota lainnya. Jadi sehingga ya kita di dalam dunia suci ini kita sama-sama melatih diri ya dalam universitas kehidupan ini. Oke, lanjut Sesyong. Ya,
Ini udah Wah, terakhir ya. udah habis Sim. Oke, jadi ini kita masuk di sesi sharing ya, Sesiong Sece ya. Ini saya ada dapat info ya, bahwasanya ini Sesiong Cendana ya, mau sharing ya. Silakan Sesiong Cendana. Ya, 感恩师兄阿明，Kan En. ya 师兄师姐感恩上人。Ya, jadi ya betul ya mengenai tadi kata师兄 Amir bahwa ya kita di sini ya di alam manusia itu juga sering mengalami bencana ya akibat dari keserakahan, kebencian, ya kebodohan batin kita. Ya sebenarnya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin adalah bencana bagi manusia ya. Jika kita tidak waspada, tidak ada perhatian di situ, kita berbuat sembrono, ya karena akar dari semua penderitaan ini ya, baik dari pertengkaran, perseteruan, mulai dari keluarga kita sampai kepada lintas negara, karena adanya aku ya, ego ini, ya aku ini yang paling benar gitu, yang menjadi pemicu dari segala konflik, yang menjadi semua akar penderitaan ya. Ya, karena tidak adanya kebijaksanaan, tidak ada perhatian di situ. Jadi ketika kita merenungkan lebih dalam, ya mata ya, mata ketika melihat ya ada objek juga ya, objek seperti misalnya kita melihat makanan, ada mata, kemudian ada perhatian di situ, maka ya terjadilah muncul perasaan. Tetapi jika salah satu dari tiga kondisi itu tidak ada, maka ya tidak ada ya munculnya perasaan. Ya coba kita bayangkan ya Sesiong Sece, jika mata kita tidak rusak, sehat, ada objek tetapi tidak ada perhatian, tidak ada kesadaran di situ, maka tidak terjadi ya proses ya perasaan dan kemelekatan yang terjadi. Begitu juga ya. Ya begitu juga jika mata kita rusak objek atau ada kesadaran, maka ya tidak terjadi juga adanya perasaan dan kemelekatan itu. Ya, izinkan saya sharing ya mengenai tadi ya Sesiong Amirul Su ya yang bilang mengenai musibah gitu, mengenai bencana. Di zaman Sambuda juga ada ya. Suatu ketika musibah kelaparan melanda kota Wesali. Ya diawali dengan musim kering yang lama dan keras ya. Akibat kekeringan itu, hampir semua panen gagal dan banyak orang meninggal dunia ya karena kelaparan. Hal ini diikuti oleh penyebaran wabah penyakit. Karena masyarakat tidak lagi mampu menangani pembuangan mayat-mayat, maka bau busuk di udara menarik perhatian ya, para raksasa. Penduduk Wesali juga menghadapi musibah kehancuran yang ditimbulkan oleh kelaparan, penyakit, dan juga kehadiran para raksasa ya. Dalam kesedihan dan penderitaannya, mereka mencoba mencari perlindungan. Mereka berpikir untuk mencari bantuan dari berbagai sumber, namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengundang Sang Buddha ya. Suatu ketika serombongan itu utusan yang dipimpin oleh Mahali, seorang pangeran suku Licawi dan putra Brahmana, kepala dikirimkan ke Raja Bimbisara untuk memohon Sang Buddha supaya berkenan melakukan kunjungan ke Wetali dan menolong mereka yang sedang dalam musibah. Sang Buddha mengetahui bahwa kunjungan ini akan membawa manfaat bagi banyak orang, maka beliau setuju untuk pergi ke Wesali. Mendengar Sang Buddha bersama para biku akan mengadakan muhibah ke negara tetangga, maka Raja Bibisara memperbaiki jalan dari Raja Gaha sampai ke tepi Sungai Gangga. Beliau juga membuat persiapan-persiapan lain dan mendirikan tempat istirahat khusus pada jarak-jarak tertentu dalam setiap yojana. Jadi satu yojana itu sekitar 15 km Sesiong Sece. Ketika segala sesuatunya telah siap, maka Sang Buddha berangkat menuju ke Wesali bersama 500 biku. Raja Bimbisara juga menyertai Sang Buddha. Pada hari kelima, mereka sampai di Sungai Gangga
dan Raja Bibisara mengirim kabar kepada Pangeran Licawi. Di tepi sungai seberang, Pangeran Licawi telah memperbaiki jalan dari tepi sungai itu menuju ke kota Wesali dan telah membangun tempat-tempat beristirahat seperti yang dilakukan oleh Raja Bibisara di sisi sungai wilayahnya. Samudra pergi menuju Wesali dengan diiringi Pangeran Licawi, namun Raja Bibisara tetap tinggal di tepi sungai wilayahnya. Ya, segera setelah Samudra mencapai tepi seberang sungai, maka hujan lebat turun dengan deras sehingga membersihkan kota Wesali. Samudra dipersilakan istirahat dalam rumah istirahat yang khusus dipersiapkan untuk beliau di pusat kota. Jadi Raja para dewa, Saka, dengan para pengikutnya juga datang menghormat kepala Samudra. Melihat kedatangan para dewa, maka para raksasa jadi takut dan melarikan diri. Pada sore hari yang sama, Samudra membabarkan khotbah permata Ratana Sutta dan meminta Ananda untuk berjalan mengelilingi dinding kota yang berlapis 3 dan Pangeran Licawi sambil mengulang sutta tersebut. Jadi yang Arya Ananda melakukan apa yang diminta. Ketika syair pelindungan Parita diucapkan, banyak dari mereka yang sakit menjadi sembuh dan mengikuti yang Arya Ananda berjalan menuju tempat Samudra berada. Samudra juga membabarkan sutta yang sama dan mengulanginya terus selama 7 hari. Pada akhir ke-7, segala sesuatunya di kota Wesali menjadi normal kembali. Jadi para pangeran Licawi dan penduduk Wesali merasa terbebas dari musibah dan sangat bersukacita karena itu. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Samudra dan melakukan persembahan kepadanya dalam jumlah yang besar dan mewah. Mereka juga mengiringi Samudra dalam perjalanan pulang sampai di tepi sungai Gangga di akhir ketiga. Jadi saat tiba di tepi sungai, Raja Bibisara juga menunggu Samudra. Demikian pula para dewa, Brahma, dan Raja para naga bersama rombongannya masing-masing. Mereka semua menghormat dan melakukan persembahan kepada Samudra. Para dewa dan Brahma datang menghormat dengan payu, bunga, dan lain-lain dan melakukan syair pujian kepada Samudra. Para naga juga datang dengan perahu yang terbuat dari emas, perak, dan rubi mengundang Samudra ke tempat kediaman para naga. Mereka juga menaburi permukaan air dengan 500 jenis teratai. Inilah satu di antara 3 kesempatan dalam hidup Samudra ketika para manusia, dewa, dan Brahma datang bersama-sama untuk melakukan penghormatan kepada beliau. Jadi Sesiong Suci, jika kita menghadapi musibah, maka kita lebih baik baca parita Ninjing, dan selalu berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita. Semoga semua musibah lenyap Karena Sesiong Amir. Kangen Cendana Sesiong Jadi tadi menyampaikan bagaimana penanganan musibah di zaman Buddha masih ada Dan juga tadi ada mengenai waspada Seperti tadi Alung Sesiong juga ada bilang waspada. Sebetulnya kalau boleh saya coba ini linkkan ke Cik Ting Hui itu adalah sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jadi tentunya kita dalam menghadapi sesuatu kita itu belum memakai cara dengan kebijaksanaan kita. Tetapi kebijaksanaan itu tidak serta-merta ada Itu tentunya dari pelatihan dari menaati sila dulu dari menaati sila tentunya kita mendapat kewaspadaan itu sepertinya samadhi. Samadhi itu suatu situasi seperti di Jingsi Jingsi dalam arti yang sangat bisa kita merenung kita sunyi. Itu samadhi itu telah terbentuk dalam diri kita sendiri dalam situasi tersebut tentunya kita baru bisa mendapatkan kebijaksanaan. Mungkin ada tambahan Sesiong Alung, silakan. Yang saya tambahkan ini mengenai ini 3 rintangan yang tadi Amir Sesiong sampaikan 3 rintangan ini dapat menghalangi kita dilahirkan di alam manusia dan alam dewa
tiga rintangan ini tadi sesuai dengan Amir Sesiung sampaikan itu noda batin ya. Noda batin itu biasanya berawal dari pikiran, kemudian yang kedua itu karma. Karma itu tercipta melalui tubuh dan ucapan. Dan semuanya berawal dari pikiran yang penuh dengan tiga apa ya? Tiga tam cence ya, ketamakan, kebencian dan kebodohan ya. Kemudian yang ketiga itu buah karma. Buah karma itu artinya menerima akibat dari perbuatan. Karma baik akan mendapatkan berkah dan karma buruk akan mendapat akibat buruk ya. Dan kenapa harus waspada tadi saya tambahkan sedikit, saya sharingkan. Kenapa kita sebagai ini ya pra- praktisi untuk menjalankan Buddha Dharma ini perlu kewaspadaan ya, agar karma buruk lama yang terkondisi untuk terkikis ya. Jadi karma buruk yang telah kita lakukan sebelumnya, yang telah saya lakukan sebelumnya itu bisa terkikis dan karma baru yang akan muncul ya dari pikiran saya itu tidak akan tercipta kembali. Demikian, Amin Sesium. Oke, baik. Sesiong Along, ini Sesiong Sece, ada yang mau sharing lagi, silakan ya, present atau langsung buka mic. Jadi, Tadi saya lihat ada Happy Secie yang mau sharing ya. oh tadi di Palembang ya, Silakan. saya juga ada nampak. Iya, iya, silakan. Silakan, Elvi Sece, Happy Secie. Elvi Sece. Oke, sambil kita menunggu ya, ini ya, dalam lentera kehidupan ya, beberapa hari ini ya, ini Master ya selalu berpesan ya, kita sebagai lerawan ya, kita perlu men-sharingkan ya, apa yang sudah kita lakukan, ya pemahaman-pemahaman kita, ya. Memang kita sharing ini tidak didengar master ya, sesung sece. Akan tetapi hari ini kita ada 63 peserta ya yang hadir ya. Mungkin dari sharing-sharing kita ini kita bisa memberikan manfaat ya ataupun bisa memberikan inspirasi ya buat sesung sece yang lain. Jadi kita sharing ini sebetulnya bukan kita sharing itu uh, atau gini lah, contohnya kita, saya bersama Alung Sesyong sebagai moderator ya. Sebetulnya ini bukan kita yang paling paham ya. Kita ini hanya membacakan, ya, Betul. membacakan Iya, apa benar. yang dirangkumkan oleh Sesyong Sece, ya, yang ini ya, yang mengambil berkah di dalam menyiapkan intisari, ya. Jadi kita ini membacakan. Jadi setelah kita bacakan, ya, kita itu mencoba menyimpulkan apa yang kita pahami dari poin-poin yang terdapat dalam ya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi intinya ya kita ini ya kita sama-sama belajar ya kita sama-sama belajar ya di dunia suci. Jadi dunia suci ini adalah dunia yang penuh cinta kasih, welas asih ya. Jadi kita jalani itu dengan gembira ya, dengan Ya, dengan gembira sukacita dan ya. sukacita ya. Ya, jadi kalau ada yang tidak enak ya simpan, jangan disaringkan lah istilahnya ya. Kita berusaha men-sharingkan apa yang positif ya, seperti Chen Sanmei ya. Chen Sanmei itu mengambil foto yang bagus ya dan nyata dan mengandung keindahan. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Silakan ya Sesiong Sece yang ingin sharing atau dari Alung Sesiong sambil menunggu kita Siong. Oke, sambil menunggu ya, saya juga ingin membabarkan sedikit mengenai tadi ada materi mengenai pembebasan, jalan menuju pembebasan ya. Jadi seperti yang seperti yang telah kita lakukan bersama itu merupakan salah satu nih ya, salah satu jalan menuju pembebasan. Kenapa? Ya, seperti saya juga terus berlatih diri ya. Kita di dalam dunia ceci, kita bisa ini ya, bisa membantu korban, memberikan eh, apa ya, mengurangi penderitaan, dan kita bisa melihat langsung ya penderitaan penderitaan penerima bantuan itu seperti apa sih sebelumnya kan saya juga belum pernah ya melihat penderitaan kalau dibilang orang sakit, orang mau operasi,
di kesempatan pada baksos yang kemarin di Banda Aceh, saya mendapatkan kesempatan melihat langsung orang yang mau dioperasi itu penderitaannya seperti apa. Nah, di sana saya mendapatkan satu pemahaman bahwasanya pada saat itulah ya kesadaran kita sepertinya ini ya dimaksimalkan bahwasanya tubuh badan jasmani tubuh badan jasmani ini kita harus jaga dengan baik. Karena apa? Karena pada saat saya melihat kondisi orang di meja operasi, mereka mengalami satu ini ya. Pastinya semua orang seperti ini juga ya, Amir Susyung ya. Mereka mengalami satu ketakutan. Pastinya saya juga seperti itu ya. Ada pisau bedah dan sebagainya ya. Di sana ya saya juga disadarkan harus menggunakan tubuh badan jasmani dengan baik, dan alangkah indahnya juga tubuh badan jasmani ini bisa melakukan kebajikan-kebajikan ya di dunia ceci. Demikian Amir Susyung. Iya, benar ya Sesiung ya. Jadi tubuh yang sehat ini ya sebetulnya itu adalah karunia ya. Rasanya karena orang tua kita ya, orang tua kita itu ya ada yang bisa berbakti ya karena orang tuanya masih ada ya. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ada ya, kita berbakti itu adalah dengan berbuat kebajikan ya. Jadi seperti yang diseringkan Alur Sesiung ya, melihat orang yang berbaring ya di meja operasi ya, itu tentunya ya itu karena dari melakukan ya. Jadi makanya di suci ya, awalnya itu adalah just do it, lakukan dulu. Jadi Master menerapkan itu dengan perbuatan dulu, tindakan. Baru setelah itu di tahun 2010 ataupun di atas tahun 2010 baru Master menyampaikan tentang Dharma. Nah, jadi kebetulan ya jodoh setiap relawan itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang memasuk melalui misi-misi ya, dan juga ada yang masuk melalui dharma ya. Jadi hal itu berbeda-beda setiap relawan yang berjodoh dengan dunia suci. Oke, ini sebetulnya saya ada lihat Suceng Sesiong lah. Dia pakai namanya Kuhos. Jadi sebagai apa Sesiong Sesiong Suceng bisa meluangkan waktu berbagi dengan kita, Sesiong. Oke, kalau belum ada kesempatan yang lain, Oke, kalau belum ada, saya sharing sedikit ya, Amir silakan Susyung ya. Sesiong, silakan. Ini ada satu poin ya yang sangat sangat ini ya, sangat menarik perhatian saya mengenai kebajikan ya. Kita melakukan kebajikan juga dapat menghambat pembebasan. Pada saat pertama kali saya eh, membaca ini saya juga, ih, kenapa bisa begitu ya? Bukannya kita melakukan hal baik, kita dapat menuju jalan pembebasan. Rupanya tidak ya, Sesiong Secies. Ini juga saya kangen lah ya, saya hari ini dapat menjadi moderator. Saya baru tahu rupanya kebajikan yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu mengharapkan pamrih, itu rupanya akan menghambat kita ya, menghambat kita menuju jalan pembebasan ya. Dan di sini juga saya baru tahu ya, bahwasanya kebajikan yang mengharapkan pamrih itu tidak 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 baik, dan malah akan membuat kita menjadi satu tantangan. Umumnya saya berasumsi lah ya, umumnya ada beberapa tipe manusia dalam melakukan kebajikan ya. Salah satu tentunya manusia pasti senang ya, Amir Sesyong. Kalau kalau saya salah, tolong saya diralat. Manusia pasti senang dipuji. Ya tentunya dengan melakukan kebajikan ini, dengan adanya pujian akan memper menambah ya, menambah semangat mereka dalam melakukan kebajikan ini. Tetapi disinilah, karena penyampaian di sutra ini kita baru tahu, saya baru tahu ya, bahwasanya ini
juga tidak baik dan merupakan ini ya, merupakan halangan lah. Karena ini bisa ini ya, bisa menimbulkan kesombongan ya. Jadi saya juga belajar bagaimana bisa ini ya mengatur dunia dalam diri sendiri ya. Jikalau ya di dalam dunia suci juga kita juga harus katakan ya banyak ada yang memberi kita pujian, memberi kita inilah ya memberi kita yang kurang nikmat itu biasa karena kita sama-sama di dunia manusia di dalam dunia suci ini kan sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik kan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ada melakukan kebajikan pun dan misalnya banyak yang memuji juga ya rileks saja ya, santai saja, tidak perlu terlalu terlalu diambil inilah ya. Supaya apa? Supaya seperti yang di sutra eh, disampaikan itu supaya kita jangan terlena dalam kesombongan ya. Demikian Ambil Susio ada yang mau sharing ya, dipersilakan Rosi Secie. Iya, Susyongman. Wan An Taja, saya izin memulai ya, Susyongman. Kan Ya, sang ren kan Sesyung Sujeman semua, kan terlebih kepada moderator hari ini yaitu Amir Su Sesyong dan juga Along Sesyong. Jadi kan saya hari ini tadi sebenarnya lebih lebih jujur, lebih condong untuk berusaha mendengar gitu, mendengar lebih banyak dari Sesyongman gitu. Pasti Sesyongman ada banyak pengalaman pada saat turun di lapangan gitu. Tetapi saya izin untuk berbagi dari segi pemikiran saya ya Sesyongman. Jadi saya lagi ada pemikiran muncul, yaitu bedanya antara duniawi dengan non duniawi atau jika membahas perihal kebatinan gitu ya. Kalau kita membahas soal duniawi, kita ambil contoh kehidupan sehari-hari kita gitu. Contohnya mungkin misalnya mobil gitu. Mobil jika melaju ingin jalannya cepat sampai tujuan, tentu biasanya ada pilihan. Kita bisa memakai pilihan jalannya itu melalui jalan tol atau jalannya itu melalui jalan biasa gitulah ya. Jalan biasa itu kita bisa bertemu yang namanya macet atau bisa bertemu yang namanya mungkin kalau tidak terlalu hafal jalannya menyasar atau dan sebagainya lah. Dengan kondisi sampai di tujuan tidak secepat di jalan tol. Itulah fungsi dari adanya jalan tol gitu. Nah, jadi saya izin mengambil perumpamaan seperti itu. Nah, jika dilingkan dengan jalan pembebasan. Jadi saya izin yang saya pahami di dalam jalan bodhisatwa ini yang dibentangkan oleh Sang Ren atau Master Cheng Yen adalah sebuah jalan yang lapang, lurus, dan langsung dapat membawa kita untuk mencapai step by step, setahap demi setahap, tetapi nyata dengan berbagai metode, resep, praktek di dalamnya untuk tujuan akhir seperti Sesyongman sampaikan yaitu menuju ke kebudayaan itu sendiri. Nah, arti dari Buddha itu sendiri adalah sebuah gelar atau sebuah penghormatan di mana ketika makhluk tersebut mencapai penerangan sempurna atau pencerahan
sempurna. Jadi bukan milik individu ataupun tidak bisa diraih oleh banyak orang seperti itu. Karena ini adalah suatu sebutan seperti itu. Nah, jadi yang saya telaah dalam kehidupan kita, ada kalanya memang seperti yang telah disampaikan gitu ya, baik dari tayangan maupun yang kita temui di keseharian kita gitu, yaitu misalnya misalnya kita sudah mengajak gitu kan, tetapi yang bersangkutan mungkin karena jalinan jodohnya belum siap, belum matang, sudah merintangi dirinya sendiri dan memiliki konsep pemikiran, oh saya tidaklah, saya tidak mau sampai mencapai seperti itu gitu. Jadi saya maunya sampainya ke tingkatan tertentu gitu lah ya. Kalau dari hari ini kan membahas mengenai alam dewa gitu. Saya cukuplah gitu ya sampai alam dewa. Nah, saya tahu saya mau mencapai alam dewa itu harus apa. Nah, hari ini sudah disampaikan pula untuk mencapainya apa-apa. Dan apanya yang perlu jadi catatan juga sudah dipaparkan gitu. Yaitu tayangan hari ini temanya waspada dalam perbuatan demi mengikis karma buruk. Nah, jadi terkadang apa yang sebenarnya kita lagi perbuat seperti Sesyong menyampaikan sebenarnya adalah sebuah kebajikan, tetapi ternyata ada catatannya. Mungkin saya izin memakai kata-kata kita ya, artinya ini bukannya benar-benar kita yang melakukan, tetapi ini untuk universal secara bahasa pemaparannya. Nah, jadi contohnya misalnya tadi, contoh misalnya sudah melakukan perbuatan kebajikan, misalnya berdana, tetapi ternyata berdananya ada maksud tujuan tertentu dan yang seperti sudah pada paham gitu lah ya. Nah, jadi kadar dari berdana tersebut dicemari gitu. Nah, memang mungkin dari perbuatan-perbuatan pengulangan dari kebiasaan baik tersebut dapat memicu buah karma terlahir di alam yang lebih baik tersebut. Tetapi sebenarnya jika dilakukan dengan benar-benar pengetahuan dan kebijaksanaan tersebut, yang didapat akan lebih gitu kan. Nah, tetapi kadang belum tahu sampai ke situ. Ya, gitu. Itu sih yang lagi saya pikirkan, berpikir gitu. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan juga perenungan bagi saya khususnya dalam menjalani keseharian gitu. Ingat, Sang Ren selalu mengajarkan insan suci bersumbangsihlah tanpa pamrih. Bersumbangsi bukan termasuk hanya di luar, tetapi bersumbangsi pada saat kita berpikir, pada saat kita mau berucap, maupun kita melakukan lalu melalui tindakan kita. Seperti itu, Sesyongman. Kan saja. Ya, kan ya Rosi Sejie. Ini sharingnya luar biasa ya. Mungkin Alung Sesyong, tanggapi dulu silakan Sesyong. Ya, ya. Yang seperti kanan ya, Rosi Secie, sharingnya ini memang untuk apalah ya, untuk memberikan kita juga satu sharingan yang bisa kita terapkan bersama di dalam dunia ceci ini, Rosi Secie. Secie yang lain ada yang mau sharing, silakan. Mungkin ada yang saya tambahkan dulu ya Alung Sesyong ya. Oke, ya. Tadi ada disampaikan ya tentang jalan tol ya. Jadi jalan tol itu adalah sering kita jalani ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tadi istilahnya duniawi ya. Jadi terus
mungkin di-linkkan ke jalan pembebasan ya. Jadi mungkin ini uh, agak kurang ya, maksudnya kurang tepat dalam hal ini ya. Karena jalan pembebasan ini adalah sebetulnya mungkin bahasa ini terlampau suku katanya terlampau pendek ya. Itu adalah jalan pembebasan terlahir kembali ke 6 alam. Jadi maksud Oke. dari jalan pembebasan ini adalah terlahir kembali ya ke 6 alam. Berarti itu sebetulnya kita menjadi Buddha. Ya karena kita hati nurani setiap manusia ya itu adalah hati Buddha. Nah, jadi dalam arti ya kita menjadi Buddha itu bukan dalam kehidupan kali ini ya. Jadi kita juga nggak tahu ya di kehidupan kapan kita bisa menjadi Buddha gitu ya. Jadi ya artinya ya selalu Master menyampaikan bahwasanya kita berjodoh dengan Master ya menjadi murid pertama ya yang dilantik lah istilahnya kalau udah dilantik. Jadi saya sendiri sebetulnya ya eh, sangat ini ya istilahnya kalau saya bilang kangen sama Master sih kangen saya itu hen kangen lah istilahnya ya. Kita itu Iya. karena Master mendirikan dunia suci ya itu sepertinya suatu universitas kehidupan ya. Jadi kita ini sebetulnya adalah di saling belajar ya, saling belajar bersama itu memahami arti kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini ya. Jadi tentunya kita menjalani kehidupannya. Ya, saya sih ya umurnya udah di atas 50 lah. Jadi kalau yang muda-muda ya seperti Alung Sesiong tadi sebenarnya Losi Secie juga masih muda ya. Jadi itu sebetulnya sangat banyak waktu ya. Masih banyak waktu untuk memupuk karma baik. Ya, kita Iya. ciptakan karma baik sekecil apapun ya, baik di dunia suci, baik di dunia sehari-hari kita. Ya, kita berusaha ya karena kita tahu ya karma baik ini dan satu yang menjadi catatan saya. Karma baik dan karma buruk itu bukan buku debit dan kredit ya. Jadi dalam arti ya, oh karma buruk dan karma baik itu dalam satu buku itu tidak ya. Ini saya juga mendengar ya dari sharing sesiong-sesiong yang lebih senior ya, itu adalah dua buku yang berbeda. Jadi karma baik dalam satu buku, karma buruk dalam satu buku. Jadi karma buruk yang mungkin yang kita perbuat itu dalam kehidupan kali ini, ya. Dan di kehidupan sebelumnya tentunya dia masuk juga di karma buruk tersebut dalam buku tersebut. Nah, jadi ya yang Buddha sendiri mengakui ya bahwasanya ya Buddha itu juga sangat apa ya istilahnya ya tidak bisa menghapus karma sendiri gitu. Ya, karena salah satu muridnya ya, aduh namanya saya nggak ingat ya. Dia di bulan 7 dia ingin menyelamatkan ibunya ya di alam neraka. Ya, karena Iya. apa yang dimakan di alam neraka itu terbakar sebelum sampai murid. Tapi karena murid Buddha tersebut mempunyai kekuatan gaib, dia ingin menghapus karma dari ibunya, tapi tidak bisa. Ya, akhirnya dia kembali ke ya Kangen ya ini Elisa Sece mau Galana ya. Jadi ini salah satu murid dari Buddha ya yang ingin menyelamatkan ibunya ya karena ya dia menyampaikan kembali kepada Buddha ya Buddha sendiri juga ya tidak bisa berbuat apa-apa karena karma tersebut. Ya, jadi ya saya sendiri ya dalam arti juga ya dengan karma ini ya kita juga tidak tahu ya berapa karma buruk yang ada sama kita ya berapa karma baik yang ada sama kita semua tidak tahu. Jadi ya sementara kita ada waktu usahakanlah kita berbuat kebajikan gitu ya. Mungkin oke ada lagi tambahan Sesiong Alung. Nah, sedikit tambahan ya, Amir Sesiung yang tadi Amir Sesiung sampaikan di setiap hati kita ada Buddha ya. Saya pernah mendengar satu cerita ya.
Itu ada seorang bodhisatwa bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, sutra ini sebenarnya datang dari mana seperti sutra-sutra yang dijabarkan dan diajarkan kepada kita semua. Jadi Buddha menjawab, sutra ini datang dari kediaman para Buddha. Kemudian Bodhisattva kembali bertanya kepada Sang Buddha, sebenarnya kediaman para Sang Buddha itu di mana? Disitulah Sang Buddha menjelaskan bahwa kediaman para Buddha itu ada di hati kita masing-masing ya. Jadi seperti yang Amir Sesyung tadi sampaikan, memang pada dasarnya setiap orang mempunyai hakikat kebudaan. Jadi disinilah kediaman para Buddha itu ya di hati kita masing-masing. Itu Amir Sesyung. Ya, Keadaan Amir Sesyung. kita lanjut di kuis dulu. Gimana Sesyong Ah, Alun? boleh, silakan. Oke, ini minta dibantu ya, Sesyong Sece di bagian baik ya, Kanten ya, Sesyong ini Sece Susanti ya, yang dari Jambi. Jadi kita masuk di kuis ya, seperti biasa ya. Dan juga sebelumnya bagi Sesyong Sece yang ikut ya menjawab kuis ya, mohon di rename ya, ah, di rename kembali agar bisa membantu tim untuk merangkum pemenang. Oke, jadi hadiah ya untuk pemenang kuis hari ini ya itu merupakan donasi ya untuk bakti sosial kesehatan. Jadi ini didonasi oleh Suliamin Sesyong. Oke, Kanten ya, Sesyong Suliamin. Oke, kuis nomor 13 yaitu tentang memohon panjang umur. Di manakah ketua dan keluarganya memberikan bantuan? A. Vihara, B. Istana Dewa, C. Istana Raja, D. Taman Kota, E. Luar kota. Oke, banyak yang menjawab A. Oke, ini apakah ada tim yang close? Kita moderator yang oke. Kanten ya, Sesyong Kelly udah di close. Jawabannya adalah di luar kota ya, Sesyong Sece adalah E. Ya. Oke, kita lanjut di 14 tentang tungku, api, dan alam surga. Siapakah yang mengatakan orang-orang yang berperang untuk melindungi negerinya pasti terlahir di alam surga? A. Menteri, B. Raja, C. Brahmana, D. Dewa Naga, E. Buddha. Oke, silakan Sesyong Suci nomor 14. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ya, ini terlahir di alam surga ya. Apabila, oke, sudah di close, jawabannya Brahmana ya. Oke, itu ada di C, Brahmana. Oke, nomor 15. Buah karma dua bersaudara. Oke, kekayaan materi hanya bersifat sementara. Sementara kekayaan apa yang bersifat abadi? A. Anak, B. Cinta, C. Rupa, D. Pahala, E. Warisan. Oke, 15. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Sudah di close, kita lihat jawabannya adalah pahala ya, D. Oke, nomor 16. Tentang 2,5 muatan pedati. Di malam hari, apa yang terjadi sehingga pagi harinya pria itu terkejut melihat kerbaunya telah mati? A. Terjadi gempa setelah tembok menimpa badan sang kerbau. B. Terjadi kebakaran di dekat rumah. C. Angin topan menerbangkan kandang. D. Banjir membuat kerbau tenggelam. E. Petir menyambar kandang.
Oke. Banyak yang menjawab C dan E. Ya, belum di close ya, Siung C. Silakan. Ini pas-pas Imlek ini, Siung Along yang ikut ini. Masih sedikit ya. Ya, maksudnya pas ini kan kuis ini adalah kuis minggu ini. Jadi minggu Iya, ini iya. Imlek. Oke, sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah petir ya, menyambar Betul. kandang. Itu ada di E. Oke, nomor 17. Karma buruk muncul karena apa? Kecuali ya, 3 pintu karma. A, B, akibat pikiran salah dari dalam batin. C, kemelekatan akan kondisi luar. D, timbul pikiran yang penuh 3 racun. E, membina sifat kearifan. Ini gampang ya, langsung saja ya. Oke, sudah di close. Jawabannya adalah E ya, membina sifat kearifan. Itu kecuali ya. Oke, 18. Di bawah ini adalah salah satu dari 5 racun batin. 5 racun batin ya, kecuali keraguan A, B, kemurnian, C, ketamakan, D, kebodohan, E, kesombongan. Tam Cen Mani ini sepertinya. Sorry ya. Oke, ini udah ada close. Jawabannya adalah kemurnian. Ya. Oke, 19 dilanjut oleh Sesyong Along. Kangen Sesyong. Oke, Kak Amir Sesiong, kuis nomor 19 saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah, kondisi batin yang hening dan murni bagaikan A. Lumpur, B. Cermin bulat, C. Pagi yang cerah, D. Bunga teratai, E. Air. Ada yang jawab D, ada yang jawab C, D. Close ya. Jawaban yang benar itu C ya, pagi yang cerah. Next. Karma sering disebut sebagai apa? A. Ladang karma, B. Benih karma, C. Batin karma, D. Waduk karma, E. Lautan karma. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Silakan Sesiong Secie. Close. Jawaban yang benar A ya, Sesiong Secie ya. Karma sering disebut sebagai ladang karma. Next. Karma diciptakan melalui titik-titik dan terwujud melalui titik-titik. A. Pertikaian, pikiran. B. Pendengaran, perbuatan. C. Pandangan, pemikiran. D. Pikiran, perbuatan. E. Keyakinan, perbuatan. Ayo, Sejong Suci. Sudah close. Sebelum di close. Udah close ya. D ya, jawaban yang benar. Karma diciptakan melalui pikiran dan terwujud melalui perbuatan. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Lengkapilah kalimat berikut ini. Menciptakan karma, bagaikan menanam benih dalam ladang aktivitas. Ketika kondisi mendukung untuk benih ini berbuah, inilah yang disebut A. Buah pikiran, B. Buah kesadaran, C. Buah kebajikan, D. Buah karma, E. Buah tindakan. Ayo, Sejong Suci. Ada yang C, ada yang D. Silakan menjawab. Close ya. Jawaban yang benar D ya. Jawaban yang benar adalah D, buah karma. Ya. Soal berikutnya, nomor 23. Apa yang menjadi perumpamaan untuk noda batin dalam pembelajaran ajaran Buddha? A. Air hujan, B.
embun pagi, C. cahaya matahari, D. butiran debu, E. daun kering. Ya, apa yang menjadi metafor ya untuk noda batin. Noda batin diibaratkan sebagai apa dalam pembelajaran agama Buddha. Sudah close, Sesyong. Oke, close. Jawaban yang benar adalah butiran debu ya. Next, soal ke-24. Apa yang dimaksud dengan mulut manis dalam pedoman relawan di rumah sakit Seci? A. Bertutur kata lembut dan menenangkan hati pasien. B. Berbicara penuh kebohongan. C. Memberikan pujian berlebihan. D. Menawarkan makanan atau minuman. E. Menggunakan bahasa yang indah dan penuh hiasan. Silakan Sesyong Seci. Wah, rata-rata menjawab benar ya. Close ya. Jawaban yang benar A ya. Jadi mulut manis itu dalam pedoman relawan itu adalah bertutur kata lembut dan menenangkan hati pasien. Oke. Kanan ya, selesai. Ini ada yang mau sharing ya. Sambil menunggu pemenang kita persilakan Sani Secie untuk sharing. Silakan Ya, Secie. selamat malam, Secie semuanya. Kepada Kanan moderator Secie. malam ini, Su Sesiung dan Alung Sesiung ya. Jayo ya Alung Sesiung untuk tampilan perdananya Kanan Secie, sebagai Kanan Secie. moderator. Ya, semangat terus. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling belajar dan mengembangkan kebijaksanaan kita ya dalam tugas sebagai moderator. Dan sebenarnya saya masih sambil nyetir ya. Jadi saya cuma mungkin sharing secara singkat. Tadi sekilas saya mendengar Alung Sesiung ya sharing tentang kebajikan tanpa pamrih ya. Jadi kebajikan tanpa pamrih itu memang lebih membawa perasaan sukacita yang lebih besar ya. Bahkan terkadang yang tanpa kita sadari kebajikan-kebajikan yang kita rasa hanya kebajikan kecil, tapi sebenarnya justru lebih membawa rasa sukacita yang lebih mendalam, karena yang kita rasa kita anggap kebajikan kecil itu karena kita melakukannya itu sebenarnya tanpa pamrih. Jadi contohnya di depan rumah mama saya itu kan ada panti pijat tunanetra ya dari salah satu yayasan sosial. Nah, jadi itu kan sering ada para tunanetra ya yang lalu lalang di sana. Jadi kadang-kadang pada saat saya sedang berjalan ke arah rumah mama itu dan melihat ada tunanetra yang pas lewat dan berhenti pas ragu-ragu untuk menyeberang, tanpa ragu saya langsung membalikkan badan dan menuntun mereka menyeberang. Itu adalah kebajikan kecil, tapi setelah melakukannya itu saya merasa sangat sukacita ya, karena saya melakukannya itu benar-benar tanpa pamrih. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Ataupun kebajikan kecil yang sering saya lakukan adalah di mobil itu saya sering menyediakan snack ya, biskuit kecil. Jadi saat ada pengamen anak-anak kecil yang meminta uang, meminta sedekah di simpang lampu merah itu, saya tidak memberikan mereka uang cash, tapi saya membagikan mereka roti-roti kering, biskuit-biskuit kering. Dan melihat kegembiraan mereka itu juga membawa kegembiraan bagi saya. Jadi menurut saya kebajikan kecil yang kita lakukan, yang kita anggap kecil, tapi sebenarnya itu yang lebih benar-benar kita lakukan itu tanpa pamrih, yang benar-benar bisa membawa perasaan sukacita yang sangat mendalam. Jadi mungkin sedikit sharing aja ya, Sesiung Secie. Mungkin suara saya kurang jelas ya, Alung Sesiung ya, ini sampai didekatkan begitu ya ke laptopnya ya. Jayo ya Sesiung ya, Kanten juga kepada Misu Sesiung, Kanten.
Kangen Sani Suci telah memberikan ya kepada kita satu informasi dan pengalaman ya dari Secie Sani untuk tanpa pamrih ya. Sebenarnya kebajikan kecil dan kebajikan besar, memang dalam kebajikan besar itu perlu pelatihan diri supaya ini ya terus harus tanpa pamrih. Tambahan sedikit, Amir Susiung. Nanti kita apa ya, Sesiong, habis kita bacakan pemenang, nanti kita sharing ya, apa yang Boleh, boleh. kebajikan, apa yang kita buat pada hari ini aja dulu. Ya, jadi Sesiong coba persiapkan dulu ya. Kira-kira apa? Nah, kita hari ini aja Sesiong ya. Jadi oke, ini selamat ya untuk pemenang kuis ya pada hari ini ya di Minggu 2 Februari 2025 ya. Itu dari Palembang, Dina Secie, Jakarta Pusat, Lin Chiuyen Sesiong. Oke, lanjut Palembang, Meli Wanusi Secie yang oke, ini ada. Oke, itu yang di nomor 23 ya. Oke, baik. Di nomor 16 tidak ada pemenang, nomor 17 ya. Ani Ernawati Secie dari Jakarta Timur. Di 18 dari Medan, Lisandra Secie. Lanjut Sesiong. Nomor 19 itu Gracia Wijaya Secie dari Jambi, pemenangnya. Untuk kuis nomor 20 tidak ada pemenang. Kuis nomor 21, Lim Tet Kong Sesiung dari Pusat. Untuk nomor 22 pemenangnya Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi. Kuis nomor 23 pemenangnya Lim Kibi Sesiung dari CBD. Dan yang terakhir soal nomor 24 dimenangkan oleh Hasna Secie dari Angke. Demikian Amir Sesiung. Oke, ini Para Lin Chiuyen Secie ya, bukan Sesiong ya. Ini mohon tim backup pemenang bisa dikoreksi ya. Ada chat-chat yang masuk. Mohon dikoreksi kembali kontennya, supportingnya. Dan sambil kita menunggu ya, apakah Sesiong Secie ada yang mau sharing, silakan raise hand ya. Oke, ini ada ada Ratna, ya Ratna Ratna Secie. Secie dari Batam ya. Silakan Kan Eun. Kanan ambil sesiung ya, kanan along sesiung ya, kanan sesiung sije, kanan kepada Iya. master yang selalu membimbing kita setiap hari ya, ya kan, kepada sesiung sije yang tadi sharing ya. Jadi izin untuk sharing ya sesiung ya, Silakan di, Om Siwei Sesiong. ya kanan sesiung ya. Jadi kanan ya tadi ada sharing tentang pentingnya kewaspadaan, dan juga tadi dari Along Sesiung juga ada sharingkan tentang eh, berbuat kebajikan juga kita mesti hati-hati begitu ya, jangan sampai kita menjadi kesombongan dan sehingga malah menghambat ya kepada kebijaksanaan kita. Dan tadi juga Mas tadi mengingatkan yang apa, kondisi batin yang tenang, pencapaian konsentrasi dari dhyana atau jana ya, jana yang keempat. Ini mohon maaf ya yang saya tahu ya, ya memang kalau kita bicara mengenai jalan, ya jalan ini yang kita tempuh ya, ini jalan yang beruas 8 ya, jalan mulia beruas 8 ya. Eh, kita sesungguhnya pasti sudah mengetahui semuanya ya. Dan tadi juga Ami Susiung telah sampaikan tentang samadhi ya. Memang ya sangat penting sekali, dan itu karena setelah sila, samadhi, dan prasna ini, di samadhi ini ada 3 hal ya yang kita sama-sama coba. Tadi juga Along Susiung juga telah sampaikan ya, perhatian terhadap pikiran, perasaan ya.
dan fisik juga ya. Jadi memang eh, di dalam samadhi ini ada 3 hal, yaitu usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Kalau bicara mengenai pencapaian jana, jana yang keempat, berarti itu adalah hal tentang konsentrasi yang benar. Dan untuk pencapaian konsentrasi yang benar, itu kita tahu ya kalau kita baca di buku ya tentang samatha bawana ini ada 40 objeknya. Dan Master selalu juga menyampaikan bahwa mengangkat air ataupun mengangkat kayu itu juga termasuk dalam meditasi. Jadi ini adalah, tetapi pada saat kita contohnya ya dalam aktivitas kita sehari-hari, mungkin pada saat kita mengangkat kayu misalkan begitu ya, mungkin awalnya kita ingat, oh saya sedang mengangkat kayu misalnya, tapi biasanya ya yang terjadi 1 menit, 2 menit, 3 menit kemudian umumnya itu perhatian bahwa sedang mengangkat kayu itu sudah terlepas karena pikiran kita bergerak cepat kepada hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, untuk mencapai perhatian yang benar, ini diperlukan konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang benar. Dan konsentrasi yang benar umumnya suka diidentikan dengan pengambilan objek dari keluar masuknya napas. Ya, meskipun kita tahu bahwa di samatha bawana itu ada objek itu ada 40, termasuk objek meta meta ya atau cinta kasih. Jadi sebetulnya apa yang kita, oleh sebab itulah pencapaian jana keempat itu tidak menjamin seseorang itu akan bertumbuh kebijaksanaannya. Karena itulah samatha bawana selalu haruslah ditambahkan, dilanjutkan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu vipassana bawana, yaitu kesadaran, mengetahui apa yang sedang dilakukan. Nah, namun ya kadangkala untuk mengetahui sesuatu yang sedang dilakukan itu perlu didukung oleh perhatian. Jadi kalau kita melihat tentang samadhi, sila ya di sini ya Sung Sice umumnya sudah menjalankan sila dengan baik ya, sehingga bisa berlanjut ke samadhi. Ya memang untuk berlatih samadhi ini memang kita meliputi usaha yang benar kepada mencegah pikiran tidak baik, mengatasi pikiran tidak baik, menimbulkan pikiran yang baik, mengembangkan pikiran yang baik, melakukan perhatian kepada tadi ya, Along sharingkan ya, tubuh, pikiran, perasaan dan bentuk-bentuk pikiran ataupun juga dan lainnya, dan juga eh, konsentrasi yang benar ini ya. Jadi ya memang proses ya untuk pencapaian samadhi ini. Kan ya, Amin Susyong, kan Along Susyong, kan Susyong Sicie, kan. Ya, Kak En ya, Ong Zui Susyong. Oke, yang tadi udah ini ya tentang 8 jalan luas 8 ya, Pak. Oke, jadi itu ya ada di 37 faktor pencerahan ya. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita pelajari ya dari detail-detail ya. Tentunya kita perlu menyiapkan waktu dan hati. Oke, ini ada Secie ya. Elisa Petisa Intan Suci. Elisa Intan Secie, silakan. Kan En. 嗯，阿弥陀佛，师兄师姐们晚上好，感恩tim Simpasiang ya, dan semua 师兄师姐yang hadir, dan terutama感恩kepada Sang Ren. Ini ceramah di Sanubari Teduh. Minggu ini ya, seminggu ini tahun baru Imlek ya. Sungguh感恩bahwasanya kita belajar ceramah master dari Sanubari Teduh. Itu semacam hadiah bagi saya juga. Bahwasanya, oh rupanya ini ya cara kita berpraktek. Dari awal sampai, dari awal bagaimana kita ini mengetahui kita selama ini enggak mengerti, bagaimana bisa mengerti, lalu ada cara-cara menjalaninya,
setelah menjalaninya itu rupanya ada beberapa poin yang harus diwaspadai. Jadi lengkap. Nah, sesuatu yang boleh kita baca ulang, dengar ulang, supaya kadang kita teringat dalam pikiran kita ya, secara naruliah, alamiah. Itu membuat diri kita sendiri dalam melakukan pikiran, ucapan, dan tindakan lebih berhati-hati. Tapi kan ya, ini mitra bajik saya ya, ada Alung Susyong, Amri Susyong, di mana saya melihat mereka ini begitu bersungguh hati. Mereka adalah begitu penuh persiapan. Jadi untuk menjalin jodoh baik itu kita harus banyak persiapan matang ya. Jadi pada saat bertemu melakukan sesuatu itu dengan persiapan matang otomatis akan minimal terjadi sesuatu yang sesuatu akan berjalan sangat lancar. Sehingga pertemuan itu pasti kita akan menjalin suatu hubungan jalinan jodoh yang sangat baik. Teringat kembali nih ya, Master selalu bilang ya, bahwasanya bagaimana kita di setiap pertemuan kita bisa menjalin jodoh baik. Kalaupun kita ketemu jodoh rintangan atau apapun ya, kalau kita telah pernah mendengar Dharma dan meresap, macam masuk di dalam hati kita ya, ini kayaknya benar ya. Otomatis kita belajar untuk mempraktekkan cuanin, kita bisa cuanin. Jadi kali ini kita tidak melakukan sesuatu yang seperti biasa dulu. Tanpa tahu Dharma itu otomatis kita kan sesuai tabiat kita ya, merespon sesuatu. Diri saya sendiri, perjalanan di Seci itu lama. Tapi saya sendiri itu sangat berterima kasih ya, bahwasanya selama ini bertemu banyak pembimbing atau mitra yang mendampingi sangat baik. Tetapi dalam perjalanan ini saya melihat, saya termasuk pengamat ya, melihat kenapa ada hal ini, semua orang baik ya, kenapa terjadi ini, itu, dan segalanya. Tapi saya sendiri nggak ada jawabannya. Sampai pada saat itu saya seperti kebanyakan orang, oh ya, ini ya. Semua mengikuti, sisi ini ada benar, saya mengiyakan. Tapi pada saat mendengar sisi ini, ya benar juga, saya mengiyakan. Tetapi setelah berlangsungnya waktu, itu salah juga ya. Berarti segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada benar, tidak ada salah. Itu semua dari sudut pandang masing-masing. Tapi di dunia suci ini, Master membimbing bahwasanya bagaimana kalau kita udah di sini, kita samakan pandangan atau pemikiran cara Master melihat sesuatu, mungkin untuk menjalani sesuatu itu bisa mencapai satu titik kesepahaman yang sama. Dan, sehingga pada saat melakukannya itu menjadi lebih mudah dan lancar. Dan semua menyetujuinya. Lalu di sini sekian lama ya di Seci ya, pada saat ada dicalonkan menjadi komite kan selama beberapa tahun kan tidak begitu bergegas karena ada beberapa rintangan belum bisa penuhi. Tetapi waktu memang waktu dan pertemuan-pertemuan ya memang untuk mematangkan kondisi saya untuk saat ini baru saya bisa menjadi komite. Kadang-kala kita perlu mendengar sharing orang lain. Ada yang bertanya, Seci udah menjadi komite? Aku bilang belum, lagi berusaha. Lalu relawan yang bertanya ini relawan baru. Dia bilang, saya pertama kali bertemu Master, saya udah ingin sangat menjadi murid Master. Hal itu mengetuk hati saya. Kenapa relawan ini bisa begitu cepat ya mendengar langsung mau?
Kenapa saya sendiri harus butuh waktu yang lama? Memang perjalanan hidup setiap orang untuk menemukan dharma itu berbeda-beda. Tetapi saya tidak menyesalinya ya. Bahwasanya pada saat saya benar-benar menyadari ini pilihan saya ini, saya akan teguh, kokoh, yakin. Karena saya udah sangat benar-benar yakin, baru saya mau memilih jalan ini. Sehingga saya semoga ini dengan mulai paham berikrar, bertekad, dan lagi belajar memahami setiap yang Master sampaikan dan melihat begitu banyak relawan yang menginspirasi, ingin bersama-sama menapaki jalan ini. Tetapi ini ya, ada ini beberapa pada saat menulis biografi kehidupan ya diri saya sendiri ya, menyadari bahwasanya setiap kali Master menginginkan relawannya itu bervegetaris ya dan membuat ikrar besar. Saya sendiri dulu nggak paham kenapa harus bervegetaris dan berikrar besar. Pada sampai yang tuh menulis biografi baru paham. Dengan mengetahui suci ini adalah jalan bodhisattva, kenapa kita harus menapakinya, baru kita paham kita mau buat ikrar besar. Dulu kan saya ini benar-benar ini kosong, tidak mengenal ajaran Buddha ya. Jadi nggak paham. Jadi setelah tahu ini, oh ini mengena di hati. Lalu kondisi membuat saya bisa memantapkan diri ya untuk bervegetarian. Rupanya bervegetarian itu kunci jawaban juga untuk bisa berikrar besar. Karena mulai bervegetarian itu seperti ya ceramah Master itu tiba-tiba saat mendengarnya itu bisa lebih masuk ke dalam hati. Dulu mendengar ceramah-ceramah semua baik, tapi kurang bisa teringat apa yang poinnya ya, kurang ingat. Tetapi karena sekarang ya terasa, oh rupanya pola makan kita itu bisa membuat kita bisa lebih mudah memahami atau mulai menapaki jalan spiritual ya, belajar. Ini yang saya rasakan ya. Lalu mengapa saya mau mencoba sharing ya? Karena untuk sharing tentang Dharma ini yang kita dapatkan, mesti pada ruang yang tepat, orang yang tepat. Seperti Suci di sini kan sama-sama murid Master ya, meluangkan waktu untuk mendengarkan Dharma yang dibabarkan Master. Jadi ini kesempatan saya untuk cerita diri saya bagaimana sukacita menemukan guru, Master Cheng Ye sebagai guru saya, dan dharmanya itu bagaimana saya butuh perjalanan panjang untuk memahami cara saya menemukannya. Berbagi supaya Suci jangan seperti saya, lama baru paham cara ini. Mungkin setiap orang mungkin awalnya udah paham ya, makanya kita harus bertanya ataupun bertanya tentang kenapa kita tidak paham ya. Akan ada banyak mitra bajik yang merespon kita dengan, oh cara saya memahaminya begini. Jadi peluang kita untuk berkembang ataupun belajar itu lebih cepat. Karena Master selalu bilang, kita boleh ikutin orang yang di depan kita. Jalan suci itu adalah jalan yang dibentang, luas, dan mudah ditapaki. Kita ikuti pedoman orang yang di depan. Karena ada orang sebagai orang selalu ada dibimbing ya. Kita ikuti, tidak paham kita harus bertanya supaya beginilah dunia suci. Harus ada pendampingan yang begitu baik dari Sesung Suciman, dan kita akan bersukacita untuk belajar bersama. Demikian ya, kanan ya, Sesung Suciman ya. Ini sedikit sharing saya. Kanan, Yuniman Hao. Kanan Elisa Secie atas sharingnya yang memberikan banyak informasi dan
pemahaman tentang dunia suci ya. Ini ada lagi Lisandra Sucie mau berbagi dan sharing. Silakan Lisandra Sucie. Selamat malam Sejong Suci. Saya singkat saja ya. Kanan pada Sejong Suci semua, kanan pada tim Pacang, kanan pada moderator hari ini, Alung Susyung sama Amir Susyung ya. Saya cuman ingin berbagi sedikit ya mengenai apa yang saya dapatkan pada hari ini ya, yaitu waspada dalam perbuatan ya, demi mengikis karma buruk. Itu termute ya, Suci Lisandra. Susyung Suci, Ya, jelas ini baru kebenaran. Silakan. ini tadi berarti ini ada yang mau saya sampaikan, yaitu mengenai bahwa sangat sulit ya untuk bisa terlahir sebagai manusia ya. Tapi jauh lebih sulit lagi untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Nah, terlahir sebagai manusia barulah berkesempatan mendengarkan ajaran Buddha. Nah, di sini kita ada dari intisari juga ya kita dapatkan ya. Bagaimana supaya kita bisa terlahir kembali sebagai manusia ya. Yaitu jika kita menjaga 5 sila dan 10 kebajikan ya. Jika kita tidak menjaga 5 sila dan 10 kebajikan, maka tidak akan terlahir di alam manusia atau dewa. Nah, saya cuman refresh kembali ya, 5 sila dan 10 kebajikan ya. 5 sila itu adalah Pancasila Buddhis ya. Sudah tahu lah ya. Kemudian ini 10 kebajikan itu adalah dasa paramita ya. Itu yang meliputi dana paramita, kemurahan hati. Ya, kita bisa berbagi kepada sesama, tidak melekat dengan apa yang dimiliki. Kemudian sila paramita ya. Ya, kita menjalankan sila ya, menjalankan moralitas. Kemudian ada nekama paramita ya, pelepasan keduniawian atau ikhlas dalam menjalani hidup. Kemudian ada pana paramita, yaitu kebijaksanaan dalam bertindak maupun mengambil keputusan. Kemudian virya paramita, semangat dalam menjalani kehidupan. Shanti paramita, kesabaran dalam melewati rintangan, cobaan, godaan, dan kesulitan ya. Saca paramita, kebenaran atau kejujuran dalam berucap dan bertindak. Aditana paramita, kebulatan tekad dalam mencapai sesuatu ya, yaitu ini bisa juga kita disebut dengan ikral ya. Kemudian meta paramita, cinta kasih, berbagi kebahagiaan kepada menyeluruh semua makhluk. Kemudian UPK paramita, keseimbangan batin atau yang kita sebut bisa sebagai pengetahuan ya. Sesiung Secie, sebenarnya 2 hari yang lalu ada teman saya ya, dia bertanya kepada saya seperti ini, kenapa kita bisa dilahirkan sebagai manusia? Pertanyaannya ya seperti, nah apa yang menyebabkan seseorang akan terlahir sebagai manusia? Apa yang menyebabkan seseorang bisa terlahir sebagai binatang, setan kelaparan, dan lahir di alam neraka? Saya tidak tahu ya bagaimana harus menjawabnya ya. Rupanya hari ini sudah ada jawabannya ya, ya. Jadi saya bergembira ya, saya berbahagia kita bisa mendapatkan jawaban ini ya. Semoga kita tetap bisa menjalankan sila dan dasa paramita ya, sehingga kita tetap akan bisa terlahir sebagai manusia kembali dan bisa belajar dharma. Kanan ini saja sharing saya. Ya, Kang ya, Lisandra Sucie yang sudah berbagi ya sama kita ya, itu ada 5 sila ya, atau 10 kebenaran itu ya. Itu ajaran Buddha. Kebetulan saya waktu SMA Kristen ya. Jadi kenal ajaran Buddha itu karena menjadi lerawan suci.
Jadi mungkin saya coba link ke 10 sila ya di Ceci kita. Ya, itu mungkin bukan mungkin ya, master ya, merangkumkannya lebih simpel dan mudah dimengerti. Ya, jadi kita sangat kangen ya karena kita ada di dunia Ceci. Jadi ajaran Buddha yang tentunya ya bukan hanya dari master ya, tentunya juga ada dari sumber-sumber yang lain. Ya, ini juga merupakan jodoh kita, bagaimana kita mengenal ajaran Buddha. Jadi kangen ya, dan juga tadi dengan Elisa Secie ya, itu sebelumnya mendampingin saya ya sebagai moderator, tapi karena Secie juga sudah dilantik ya menjadi komite, saya coba mau istilahnya bibit-bibit baru ya. Jadi kangen juga ya Secie bisa menjadi moderator di hari yang lain. Jadi kesempatan ini Alung Sesiong ya bibit-bibit yang perlu kita pupuk supaya lebih ini ya menjadi pohon bodi ya. Jadi kita berikan kesempatan juga pada Sesiong Secie yang lain ya yang tentunya ya juga sangat welcome ya menjadi moderator ya. Jadi dalam arti kita cuancen di Ceci ini adalah cuancen ya. Itu aslinya kita mewariskan ya ajaran-ajaran yang kita terima dari master kepada lerawan-lerawan ya yang istilahnya yang jodohnya lebih lambat dari kita. Oke, ini sudah jam 21. Jadi sebelum menutup ya Sesiong Alung, tadi saya kan sampaikan ya kebaikan kecil apa yang kita perbuat ya. Sebetulnya adalah dari sharing-sharing ya Sesiong Secie ya. Bersama Sharing-sharing juga merupakan sharing-sharing ini juga merupakan kebajikan. Iya, menemani kita ini sudah merupakan kebajikan kecil yang kita sudah perbuat hari ini. Ya, jadi mungkin dari saya selanjutnya Sesiong Alung, dari saya tadi ada dari Elisa Intan Secie menerangkan benar dan salah dalam dunia relawan Ceci itu biasa ya, karena seperti apa yang ada di kepala saya dengan apa yang ada di kepala Amir Sesiong pasti juga berbeda. Jadi kalau misalnya ada perdebatan ya benar salah, itu sebetulnya hanya toleransi lah, ataupun kita lihat manfaatnya yang mana lebih baik, karena toh sama-sama kita juga bersumbangsi ya untuk melakukan hal-hal kebajikan. Jadi jangan menjadi perselisihan ini akan membuat mitra baik ya, membuat jalinan jodoh yang menjadi mitra baik ini menjadi terputus ya. Itu saya juga melihat kadang ada perselisihan yang biasa lah ya. Jadi semoga keluarga besar ini selalu bersatu hati ya, supaya kita sama-sama bisa, dan saya juga dapat bimbingan ya dari relawan senior untuk menjalani jalan Bodhisattva ini dengan baik. Karena Amir Sesiong. Ya, kangen ya semua Sesiong Secie. Oke, kita tutup dengan Wensin ya Sesiong Secie. 大家请起立，请合掌，向佛及上人及第三问心里问信，再问信，三问信，祝福大家，阿弥陀佛。 Kangen ya kepada para sharer ya, Cendana Sesiong, Rosi Felis Secie, Sani Secie, Ong Ciwe Sesiong, Elisa Intan Secie, dan Lisandra Secie. Ya, Sesiong Secie yang lain, kangen telah mengikuti simpasiang di malam hari ini. Jangan lupa untuk isi absensinya. Kangen Sesiong Secie. Kangen Amir Sesiong. Sesiong Secie. Kangen.
所迫的旅途，总看不清楚，一直跟着轮回转，感到很无助，所迫世界的迷惑，何时才能摆脱？佛陀诞生在娑婆，是来度众生，指引迷惑的众生走出这迷雾。如今佛陀虽不在，佛法依然在，奉行佛陀的教诲，就像佛陀牵着我的手。像小孩般很容易迷路，走在所迫的旅途，总看不清楚，一直跟着轮回转，感到很无助，所迫世界的迷惑，何时才能摆脱？在娑婆，是来度众生，指引迷惑的众生走出这迷雾。如今佛陀虽不在，佛法依然在，奉行佛陀的教诲，就像佛陀牵着我的手。让佛陀牵着我们的手，走完人生。